Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Darmawan selaku Kepala KPPN Pekalongan. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Pensiunan Sempurna Bahagia. Yang kami hormati Bapak Ibu Pensiunan KPPN Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Ibu para pegawai PPNPN dan rekan-rekan nonton yang berbahagia. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan membawa kenangan indah bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan kenalan. Namun kali ini kita akan kenalan dengan pantun. Jadi mohon dibantu catatnya ya Bapak Ibu. Langkah pagi menyusur jalan bahagia. Bunga berkah harus mewangi. Saya Talita Dan saya Sartika. siap pandu acara dengan sepenuh hati. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Halal bihalal KPPN Pekalongan. Acara ini diharapkan menjadi momentum indah untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan di bulan Syawal yang penuh berkah ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama menikmati momen hangat hari ini. Semoga kebersamaan hari ini menjadi kenangan manis yang selalu kita ingat di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kami izin untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, Acara kedua, sambutan dari Kepala KPPN. sambutan yang ketiga yaitu dari Kepala Paguyuban Pensiunan Sempurna Bahagia, Acara keempat, bincang pagi. acara yang kelima pembacaan doa, Acara keenam, foto bersama. acara yang ketujuh salam-salaman. Dan ditutupi dengan penutupan. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Saifu dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Eva Yuniarti. Kepada Bapak Saifu dan Saudari Eva, disilakan. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin Bapak Saifunya sedang bersiap, jadi mohon untuk ditunggu sebentar. Wah, ya ini dijemput ya ini. Ustadznya jemput.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan pasangannya dari dirimu, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ayat ini mengingatkan kita semua
Nabi Adam, dan menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Dari keduanya berkembanglah manusia di muka bumi ini. Allah memerintahkan agar kita saling menjaga hubungan kekeluargaan dan menghormati satu sama lain. Karena Allah Maha mengawasi setiap perbuatan kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful dan Saudari Eva. Semoga ayat tadi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan dan acara kita berjalan dengan lancar. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan selaku Kepala Kantor KPPN Pekalongan. Kepada Bapak Darmawan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Mungkin kita awali dengan pantun ya, pantun dari Medono ini, pantun dari Medono. Haji syukur pergi mengaji supaya kita rajin sembahyang. Mari bersyukur kepada Ilahi supaya kita dikaruniai Tuhan. Terima kasih tadi kita lihat secara aklamasi sudah dibentuk kepengurusan baru paguyuban Sempurna Bahagia 44 yang diketuai oleh Mas Sigit Purnomo. Terima kasih Mas Sigit. Tadi prosesnya lancar, tidak duduk-dudukan, tidak berbelit-belit, karena tujuan kepengurusan paguyuban Pesona Bahagia itu adalah paguyuban untuk menjaga silaturahmi, gitu ya. Bukan mencari keuntungan, bukan untuk menang-menangan, tetapi untuk menjaga silaturahmi. Sekali lagi, Mas Sigit, Mas Mulyo Rahmat, dan Mas Sugeng untuk menjaga estafet, menjaga silaturahmi di antara alumni KPPN Pekalongan. Dan yang berikutnya, ikatan batin ini, ya, ikatan batin antara pensiunan dengan pegawai aktif, saya kira sangat bermanfaat, ya sangat bermanfaat. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, kita saling menjaga silaturahmi. Kemarin, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Kemarin begitu kita mendengar berita duka almarhum Pak Hafiz, alhamdulillah satu kantor KPPN Pekalongan takziah di Kedung Mudi. Begitu pula ketika kita mendengar berita duka dari almarhum Pak Imaduddin, kita juga satu kantor takziah ke Doro. Kemudian Pak Biro, kemudian kita juga memfasilitasi Bu Kusmiati, ya. Artinya kita ikatan batin ini terus kita jaga, ya, kita jaga. Dan ini Bapak Ibu semua, ya, terima kasih. Ini dulu pada masanya, telah berkontribusi ke kantor yang kita miliki ini. Jadi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kalau saya dan yang aktif-aktif ini paling sebentar aja, Pak Sungkong aja setahun udah pensiun. Saya nanti 3 tahun setengah lagi grupnya akan pindah ke grup Bapak Ibu semua. Ya, grupnya akan pindah
pindah ke grup paguyuban 4 ya dalam waktu 3 tahun setengah. Artinya kantor ini memang harus ada yang menjaga, Pak. Yang menjaga ya dari Bapak Ibu zaman dulu, zaman sekarang, sama zaman yang akan datang. Ya kita jaga bersama-sama lah KPPN yang kita cintai dulu. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus saling melengkapi antara pegawai yang aktif dan pegawai yang pensiun. Mungkin ada beberapa hal yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua supaya ada ikatan batin ya antara pegawai aktif dengan pegawai pensiunan. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mantu, Bapak Ibu ya mau mantu, mau resepsi putra putrinya atau cucunya, nyewa aula ini aja Pak. Ya nyewa aula ini aja. Daripada nyewa Amanjiba, nyewa Nirwana, nyewa Santika, mungkin kalau di kampungnya sempit gitu ya, udah pakai aula ini aja. Tapi bayar Bapak Ibu. Nah, tapi bayarnya nggak mahal kok. Nah, hanya 300.000 per jam. Nanti kita bantu porsinya, kita bantu ini hanya 300.000 per jam. Kalau Amanjiba mungkin 9 juta gitu ya. Ini hanya 300.000. Parkirnya luas, AC-nya dingin, pakai ini aja. Supaya aula ini ramai dan itu di setor ke kas negara Pak. 300.000 itu karena statusnya PNBP ya, di setor ke kas negara. Kemudian kalau Bapak Ibu yang usia-usia senja mau senam lansia, gunakan aula ini. Mau pengajian, gunakan aula ini ya. Mau takziah, mau nengok orang sakit, boleh gunakan transportasi kantor. Ya, silakan. Pokoknya untuk permasalahan umat, silakan Bapak Ibu memanfaatkan apa yang ada di kantor ini ya untuk kepentingan bersama. Ya, Pak, siap ya. Sehat, semangat. Alamnya Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian karena halal bihalal ini setahu saya sudah 2 kali di sini, mungkin Bapak Ibu jenuh gitu ya. Bapak Ibu jenuh, suasananya sama semua seperti ini. Tahun depan saya tawarkan di Semarang, ya, saya tawarkan di Semarang. Ya, karena di Semarang ada Pak Hasan, ada Pak Sungkono, ada saya. Ya, ada saya. Nanti di rumah saya aja. Di rumah saya aja. Kita niati di rumah saya. Kebetulan saya di Semarang atas gitu. Ya, di enak, Semarang atas. Alamnya masih alam perbukitan. Ya. Bukan Semarang bawah yang panas gitu ya. Di alam perbukitan, nanti di sana ada pendoponya, ada tempat untuk jogging track. Asal mau lesehan, asal mau sekedar teh kopi, saya siap menjadi tuan rumah. Ya, saya siap. Terima kasih Pak. Bosan. Saya lihat pesertanya juga makin menurun Pak. Tahun kemarin penuh. Tahun kemarin penuh. Walaupun saya nggak lihat data hadir, saya apa ini Pak Aminuddin nggak kelihatan, Pak Sujadi nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ya mungkin jenuh, mungkin jenuh. Nanti saya siapkan bulan April tahun 2026 di Bukit Semarang Baru Mas Sungkono ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita berangkat dari sini pagi sampai sana habis zuhur. Sampai sana habis dulu ya menjelang asar pulang ke Pekalongan. Mungkin dengan begitu lebih ini Pak. Ya satu niati sih Pak. Satu niati saya kira kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kita doakan juga. Saya lihat ini dari halal bihalal 2024 sampai 2025 ini keluarga kita sudah ada 4 yang sudah tidak bisa bergabung dengan kita ya. Pak almarhum Pak Hafiz, almarhum Pak Imaduddin, almarhum Pak Biro dan almarhumah Ibu Kusmiati. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, kita jaga silaturahmi, dan kita jaga silaturahmi, kumpul-kumpul. Jangan-jangan silaturahmi seperti ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Iya. Jangan dianggap sepele ini. Ini di Quran dan hadisnya jelas ini ya. Kalau kita nggak silaturahmi seperti ini, jangan-jangan kumpul kita itu udah mau dicabut 2 tahun yang lalu. Udah mau dicabut. Betul. Kita rajin silaturahmi,
bahagia, maka dengan silaturahmi ini umur kita jadi berpanjang. Mungkin itu sekali lagi kita bertemu lagi di Jalan 2026 di Bukit Semarang Baru di Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darmawan atas sambutan hangat yang telah diberikan. Selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala Paguyuban Pensiunan Sempurna Bahagia. Kepada Bapak Sigit Purnomo, disilakan. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Dar pakai pantun, saya juga lupa. Tukang ukir seperti porong, ngombe kopi ngagem balik. Bapak Ibu sami rawuh moro, mungkin nemen kepanggih sederek. Kita mulai ya, jalan-jalan ke Paraguay. Kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Darmawan dan teman-teman yang sekalian. Saya kok tiba-tiba jadi ketua. Sebenarnya bukan tugas saya. Jadi lancar sekali karena memang seperti Pak Darmawan sampaikan, kita bukan cari duit, cuma cari kerja bakti dan gotong royongnya, Pak. Bukan seperti pemilihan partai yang nyari duit panitiro aku yang jadi ketua. Sementara kita kerjanya kerja bakti dan gotong royong saja, Pak. Silaturahmi ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Darmawan. Kita mengenal semua teman-teman semua di sini hampir 40 tahun, 42 dan 45 tahun. Tidak terasa bahwa kita sudah berteman sepanjang tahun itu. Perbedaan pendapat biasa, tapi langkah silaturahmi adalah mendekatkan kita pada kebaikan dan kerukunan bersama. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan walaupun kita bagaimana kuatnya, walaupun kita hartanya banyak, tanpa teman kita tidak mungkin berhasil. Karena apapun yang terjadi, kita semua karena teman. Saya bergaul dengan teman karena bergaul silaturahmi. Suatu saat mungkin di jalan saya bertemu kena masalah di jalan, ternyata ada teman yang membantu saat motor saya mati misalkan. Karena semua teman-teman yang menjadi itu menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, tawaran Pak Darmawan yang ke Semarang mudah-mudahan bisa terlaksana, dan Pak Darman belum dipindahkan, Pak, masih tetap di Pekalongan. Atau Pak Darmawan nanti pindah ke Semarang, jadi kita teman-teman bisa Semarang saling mengunjungi Pak Darmawan. Oke, Pak Darmawan kita doakan pindah ke Semarang jadi dekat dengan rumah. Kita juga berada di sana, tapi ada kepala KPM di sini baru dengan Pak Darmawan. Sekarang itu ada tambahan lagi, Pak. Jadi saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dipilih menjadi ketua tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Nanti dengan Mas Noto, Mas Sugeng, Mas Hasan, Pak Mul, dengan Pak Tati, Pak Condro dan semua teman-teman semua akan menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya bayangkan seandainya menyewa sesuatu gedung yang seperti ini, berapa biayanya? Tadi disebutkan Pak Darmawan 1 jam 300, berarti kalau kita 4 jam 1.200.000, Pak.
Tapi sekarang ini kita digratiskan karena kebaikan Pak Darman. Tepuk tangan buat Pak Darman. Semoga kebaikan yang dilakukan Pak Darman menjadi pemberat besok di amal ibadah dan mendapatkan amal ibadah yang baik dan mendapatkan surga. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siti Purnomo atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita sampai di sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu bincang pagi dengan tema Tips dan trik menjaga kesehatan di usia pensiun. Sesi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, Dr. Muhammad Fadli Setiaji yang merupakan seorang praktisi kesehatan. Beliau akan berbagi banyak pengetahuan seputar cara menjaga kesehatan dan kebugaran, terutama di masa pensiun. Masa di mana ini menjadi waktu terbaik untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk aktif bertanya selama bincang pagi berlangsung. Dengan ini bincang pagi akan terasa lebih dinamis dan bermakna. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama paparan dari Dr. Fadli. Kepada Dr. Fadli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Darmawan selaku Kepala BKPM Pekalongan. Yang saya hormati para senior, para sesepuh dari kantor KPPN Kota Pekalongan. Kemudian yang saya hormati seluruh karyawan, hadirin, dan juga dari adik-adik mahasiswa yang sedang bertugas di kantor KPPN. Saya ucapkan mumpung ini masih dalam suasana Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan sedikit materi tentang kesehatan yang berjudul dengan gaya hidup sehat saat usia emas. Nanti apabila di akhir sesi ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Barangkali bisa saya jawab alhamdulillah, mungkin kalau belum bisa saya jawab itu jadi pertanyaan. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi komposisi penduduk Indonesia pada saat ini itu kalau kita lihat dari tabel itu yang paling banyak itu terdiri dari golongan generasi X, kemudian Gen Z atau generasi Z, kemudian dari kelompok milenial. Ya, bisa kita lihat. Sedangkan pada kelompok-kelompok lain, misalkan pada post Gen Z ataupun pre-donor maupun baby boom itu lebih sedikit daripada ketiga kelompok itu. Artinya dari ketiga kelompok ini, yaitu usia dari 8 sampai 23 tahun, kemudian 39 tahun dan 40 sampai 55 tahun itu masih menjadi mayoritas dari komposisi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja kita lihat sebagai bonus demografi yang sedang kita alami di
Indonesia. Ya, ini tabel lebih lengkapnya, persen-persenannya. Jadi untuk Gen Z itu sekitar 27,9%, generasi milenial itu 25,8%, sedangkan Gen X itu 21,88%. Sedangkan untuk post Gen Z itu 10,8% dan baby boomer sekitar 11%. Namun ini semua itu hanyalah angka, ya. Kita tidak membandingkan. Oh, ini kalau kelompok muda berarti domain ini dominan, tapi lebih produktif itu tidak. Ini hanya pengelompokan secara usia. Nah, dari ketiga kelompok tadi, ya, karena itu yang kita harapkan adalah produktivitasnya, maka kita dituntut untuk selalu hidup sehat. Sedangkan sekarang pertanyaannya, sehat, definisi sehat, sehat itu apa sih? Jadi ada beberapa kategori atau definisi dari sehat, mulai dari WHO, dari sumber lain. Cuma ini saya intisarikan dari sumber yang lebih gampang. Jadi ada kriteria sehat itu ada 3. Jadi tidak dengan hanya sehat jasmani, tapi dia juga harus sehat rohani. Sehat jasmani itu apa, Bapak Ibu? Sehat jasmani itu sehat secara badan atau secara fisik atau secara jasmani. Artinya di sini tubuh tidak sedang mengalami suatu penyakit atau kelainan, ya. Sehingga dia mampu menjalankan aktivitas fisiknya itu secara optimal. Nah, setelah sehat jasmani, kemudian kita definisi kedua yaitu adalah sehat rohani. Sehat secara fisik itu tidak cukup, Bapak Ibu, ya. Kita juga harus mengalami sehat rohaninya atau sehat secara pikirannya. Apabila kita sehat secara rohani, maka spiritual kita pun akan sehat, ya. Kehidupan sosial kita pun akan sehat. Kemudian tidak cukup dengan sehat jasmani, sehat rohani, tapi kita dituntut juga produktif. Kalau kita sudah sehat jasmani, sehat rohani, tapi di rumah kita tidur itu kurang sehat. Okay? Jadi harus sehat jasmani, sehat rohani, dan produktif. Okay? Ini tidak menghalangi walaupun saya Bapak Ibu pensiun atau apa, kalau misalnya nggak produktif berarti saya merasakan produktif di sini bukan arti seperti berpenghasilan atau tidak. Produktif di sini itu bisa kita menghasilkan karya-karya seni, atau kita bisa kontribusi di masyarakat, atau kita bisa berkontribusi dalam kehidupan bernegara. Jadi cakupannya luas. Nah, maka jika kita sudah tahu definisi sehat, maka di sini ada sedikit tips biar kita bisa hidup lebih sehat. Yang tadinya kurang sehat jadi sehat, yang sudah sehat jadi lebih sehat. Nah, mulai belajar itu gampang kok, gitu ya, tidak banyak seperti itu. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya, yang pertama yaitu detoksifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan kegiatan sehari-hari rutin, makan, minum, tidur, aktivitas, ya, itu tubuh itu mengeluarkan racun. Okay? Racun itu ada yang bisa terbuang, ada yang harus dipaksa kita buang. Ya. Racun yang perlu kita buang misalnya lewat urin, lewat keringat, lewat feses. Nah, tapi ada racun yang harus
puasa, sama seperti kita puasa kemarin, puasa Ramadan, itu juga salah satunya dalam rangka untuk detoksifikasi atau membuang racun-racun yang kita timbun di dalam perut selama setahun. Mungkin puasa Ramadan mungkin tidak cukup, bisa kita tambah dengan puasa-puasa sunnah. Bisa kita tambah dengan puasa yang seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Bisa kita tambah puasa sebulan sekali dengan ayat Al-Quran. Ini ayat 13, 14 dan 15. Kemudian selain puasa apa lagi ya? Bekam, ya. Bekam kita disunahkan bekam. Jadi setelah tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan untuk berbekam di tanggal 19 tahun minimal sebulan sekali. Itu kalau bisa ya. Itu dalam rangka untuk membuat racun-racun yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian selain detoksifikasi, Bapak Ibu, tips agar kita lebih sehat selanjutnya yaitu tidur yang cukup. Kebutuhan manusia untuk tidur itu sekitar 6-8 jam, Bapak Ibu. Namun pada kenyataannya makin bertambah usia itu seringkali kita mengalami kesulitan tidur. Ya. Waktu tidur jadi makin pendek sehingga menyebabkan kualitas tidur juga akan berkurang. Kualitas tidur yang bagus itu tidur yang cukup baik secara waktu, secara jam, tapi dia harus berkualitas, artinya tidur dalam. Ya. Kemudian di dalam tidur itu kita akan mengalami yang namanya proses detoksifikasi itu sendiri. Jadi ketika tidur, tubuh kita juga membuang racun ya. Jadi hati kita itu dia bekerja untuk menyaring racun-racun yang ada di tubuh. Kemudian pada saat tidur tubuh kita akan memproduksi suatu hormon namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Untuk pada anak-anak ini digunakan untuk fase pertumbuhan, tapi untuk manusia dewasa growth hormone itu digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang sudah tua untuk menjadi lebih muda sehingga sel-sel kita lebih sehat. Ya. Nah, di sini ada sedikit tips agar cara tidur kita lebih nyenyak. Yang pertama yaitu stop minum minuman yang berkafein ya, bisa kopi atau teh itu sebelum tidur kita hindari. Kemudian kalau kita kesulitan tidur di malam hari, kita bisa kurangi waktu tidur kita di siang hari. Kemudian kita bisa mandi sebelum tidur biar tubuh kita lebih rileks. Kemudian yang keempat, jangan pegang HP atau gadget karena sinar pada layar HP, pada layar komputer atau layar televisi itu dia bisa menghambat produksi hormon tidur itu sendiri. Kemudian jangan terlalu banyak makan atau minum sebelum tidur. Seperti itu. Mungkin ada seperti tips agar kita gampang untuk tidur. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu olahraga. Olahraga itu cukup seminggu 2-3 kali saja, 30 menit minimal. 2-3 kali dalam seminggu sekitar 30 menit. Untuk apa Bapak Ibu olahraga? Tujuan dari olahraga itu sebenarnya untuk investasi kita, ya, terutama untuk anak-anak yang masih muda, itu agar masa ketika kita lahir itu ototnya tidak menyusul. Jika otot kita menyusul, menurut Bapak Ibu, maka kita akan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, harapannya otot kita tetap komposisi kalau turun pun tidak terlalu turun seperti itu. Nah, terus kalau yang sudah lanjut
bagusnya bagaimana? Tetap bisa berolahraga, tetapi dengan ukuran-ukuran itu ya, artinya tidak dipaksakan. Karena olahraga selain sebagai investasi kotor, dia juga bisa untuk olah fisik maupun olah pikiran. Sekarang saya tanya, ini bapak-bapak atau ibu pernah lihat orang yang suka olahraga tapi bersemut atau tidak sedih? Sedang lari kaki bilang terus dia sedih. Pernah lihat? Sedang main badminton kan? Ada ya? Itu artinya olahraga itu selain bisa olah fisik, tapi dia juga bisa mengolah pikiran. Olahraga banyak macamnya, yang bisa paling ringan, jalan kaki, atau main badminton, main tenis. Jangan tinggi ya bapak ibu ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu MCU atau meditasi. MCU ini sangat penting karena dalam MCU itu kita dapat mendeteksi suatu penyakit lebih awal. Jadi yang tadinya menurut saya sudah tahu mengidap rasa manis, dengan adanya MCU akan ter-screening. Misalnya kencing manis, ada tekanan tinggi, kemudian ada penyakit-penyakit lain. Nah, ketika penyakit itu lebih cepat ditemukan, maka pengelolaannya itu akan lebih mudah. Karena stadium penyakitnya itu belum parah. Misalnya kencing manis misalnya mungkin kok gulanya cek kok 250 misalnya. Nah ini karena mungkin masih awal, kita belum perlu pengobatan. Kita samakan dengan perubahan lifestyle dulu ya, evaluasi selama 3 bulan. Dan kalau dari lifestyle ini bisa membaik, mungkin kita bisa lakukan lifestyle yang begitu tanpa perlu pengobatan seperti itu ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu kita konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Okay. Nah, yang pertama yaitu kurangi konsumsi daging merah dan tingkatkan konsumsi ikan. Okay. Nah, ini karena Indonesia itu garis pantainya itu panjang, produksi ikan melimpah. Okay. Sedangkan Indonesia itu kan kurang daging sapi bapak ibu. Itu sebenarnya ada hikmahnya juga karena daging sapi, daging merah itu sebenarnya baik, tapi kalau itu berlebihan itu jadi tidak baik karena di sana mengandung kolesterol, kemudian lemak-lemak jahat yang lain. Untuk lemaknya itu dia masih lebih sehat lemak dari ikan-ikanan, ya bisa ikan laut, ikan bawang. Siput yang lain tapi dibatasi ya Bapak Ibu ya, kayak udang, kepiting itu dibatasi. Kemudian jika perlu tambahan protein, ya lebih baik kita mengambilnya dari kacang-kacangan. Bisa kacang mete, kacang tanah, kacang polong, kacang panjang dan lain sebagainya. Karena di dalam kacang-kacangan itu terdapat protein juga, ya namanya protein nabati. Nah, itu lebih aman daripada kita konsumsi daging merah. Kemudian perbanyak konsumsi serat Bapak Ibu. Kita bisa memperolehnya dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan ini bisa kita konsumsi kurang lebih 50% dari total porsi makan kita. Kemudian kita harus cukupi juga kebutuhan cairan kita, ya, cairan tubuh kita dengan air putih, ya, air putih atau jus buah ya, itu sekitar 2-3 liter per hari ya, dalam 24 jam itu kita harus minum setidak-tidaknya 2-3 liter per hari. Jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Kemudian kita kurangi konsumsi makanan dan minuman yang
mengandung kafein, Bapak Ibu, seperti kopi, teh, kemudian selain itu juga kita kurangi konsumsi makanan yang mengandung soda atau gula putih, karena di dalam soda, di dalam gula-gulaan itu dia mengandung banyak kalori, banyak kalori. Nah, kalori kalau dia tidak terolah dengan baik itu akan jatuhnya akan jadi suatu penyakit. Selain makanan berkafein, makanan berkalori, kita juga harus hindari makanan yang olahan dari pabrik, misalnya daging kaleng, kemudian apa lagi ya, sosis, bakso. Boleh kalau sekedar bikin seminggu sekali tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kalau kita tadi sudah mencoba makanan sehat yang tadi, kok dirasa ingin lebih sehat, kita bisa menambahkan suplemen vitamin, ya. Misalnya vitamin yang berada di pasaran banyak, vitamin A, B, C, D, E, yang masih keren vitamin D, dan juga herbal-herbalan. Kita bisa menambahkan dalam makanan kita, misalnya kita konsumsi madu, ya, kemudian kita konsumsi kacang edamame, kemudian kita konsumsi cuka apel, ya, atau rempah-rempahan. Nah, itu bisa kita tambahkan, ya. Kemudian yang tidak kalah menarik, kalau tadi kita jasmani semua, ya, jasmani lain. Sekarang untuk kesehatan rohani itu salah satunya yaitu kita selalu berpikiran positif, ya, ya. Berpikir positif. Misalnya, ya, Pak Loki, kalau bisa jangan seperti itu, ya. Ya, kalau mau piknik di rumah puas sekali, meskipun tubuhnya capek, tubuhnya banyak pikiran di rumah, tapi kalau berpikirnya positif, jadi capek, seperti itu. Jadi pikiran dan afirmasi yang positif itu akan meningkatkan energi kita dan membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pikiran dan afirmasi yang negatif itu akan membawa dampak yang buruk, berpotensi melelahkan dan menimbulkan kebahagiaan. Selain itu juga akan membuat kita sepatu wajah kelihatan tidak enak jika kita berbicara selalu negatif. Kemudian selain berpikir positif, kita juga harus menjalani kehidupan yang aktif. Kita harus tetap sibuk dalam praktik, ya Bapak Ibu. Sibuk itu terus ngomong, ya. Ketika kita sibuk, itu akan memaksa otak kita itu untuk tidak tidur atau bekerja terus-menerus untuk memproduksi hormon tertentu, sehingga kita bisa menciptakan ide-ide yang kreatif, ya, ide-ide yang positif, ya, daripada kita istilahnya pasif di rumah itu kok pasif saja. Jadi misalnya kita bingung mau ngapain, ya bisa kita kerja bakti. Kebanyakan lagi kerja bakti, ya, di komplek warga. Nah, kemudian selain itu yaitu kehidupan sosial yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, persahabatan itu ada suatu quotes, ya. Persahabatan menenangkan pikiran, menenangkan, meremajakan, dan juga membangkitkan semangat. Jadi beruntung Bapak Ibu yang punya
kerja, bisa rekan kerja, bisa tetangga yang baik, ya, atau relasi-relasi yang lain. Kalau kita punya circle atau persahabatan yang baik itu akan meringankan pikiran. Jadi ketika kita beban berat dan beban itu sedikit akan kurang gitu ya. Menenangkan, meremajakan, dan kemudian ada salah satu penulis namanya Judy Bairsky, punya Take Miskin dan Hicks. Jadi dia berkata, jika kita dikelilingi oleh teman-teman yang baik, ya, yang bisa dipercaya dan dapat menjadi tempat untuk berbagi, itu akan membantu Anda untuk tetap lebih muda. Nah, salah satunya ini wadah positif sekali, silaturahmi dalam lebih halal, oke. Maka yang tadinya sulit bertemu jadi bisa bertemu secara fisik, sekarang pakainya HP aja itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau kita merasa berkumpul dalam satu forum seperti ini, bertemu secara fisik, ya, kita bisa saling berbagi cerita, ya, kalau itu akan membantu Bapak Ibu untuk lebih muda. Oke, ya, ini gambarnya seperti ini. Ini ada yang sudah ibu tapi masih main apa ini? Itu, oke. Ya, saya rasa itu saja tipsnya dari saya. Mungkin sebenarnya banyak tips-tips yang berkaitan dengan kesehatan yang baik, kesehatan secara jasmani, secara rohani, secara mental. Cuma kalau saya sampaikan terlalu panjang juga nanti acaranya nanti terlalu panjang. Jadi saya ambil beberapa poin yang sekiranya topiknya ringan, tapi gampang diterima. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan mungkin dari rekan-rekan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita telah memasuki sesi yang tak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini merupakan kesempatan emas untuk Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang ingin menggali lebih dalam atau mungkin masih penasaran dengan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Fadli. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa memberikan isyarat, nanti akan kami bantu untuk mic-nya. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, terima kasih tadi ada beberapa slide yang mungkin sedikit membuat saya ingin bertanya terkait dengan yang pertama adalah secara umum ketika manusia itu menjadi tua atau dewasa itu secara tua akan mengalami penurunan pada berat. Dari selalu penurunan itu diantaranya adalah kalau kasus-kasus tertentu itu kita sering mengalami sering lupa gitu bagaimana mengurangi alhasil banyak mengurangi proses lupa pada usia tua itu. Yang kedua tadi disebutkan konsumsi gula putih yang ada. Kalau gula merah bagaimana, apakah boleh? Saya kira saya membahas ini secara pada keluarga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Sikan namanya? Pak Sikan. Matur nuwun Bapak Sikan atas pertanyaannya. Ini bagus nih. Jadi secara harfiah manusia makin lama makin
biar tidak cepat lupa. Jadi memang ada beberapa penyakit degeneratif atau penyakit yang biasa dialami oleh orang tua, salah satunya Alzheimer atau demensia. Alzheimer atau penyakit lain namanya demensia itu penyakit kelupaan. Kalau lama itu juga sampai tahun juga itu kan. Untuk tips biar kita tidak lupa, kita tadi salah satunya dengan smart kotak atau latih kita untuk tetap sibuk. Ya, sibuk itu bukan berarti kita sibuk boleh sibuk kan? Tidak sibuk secara fisik itu tidak. Bisa kita dengan main TPS, main TPS, atau kita bisa dengan main tebak-tebakan, atau bisa kita dengan istilahnya bermain dengan cucu atau berinteraksi dengan orang lain, artinya jangan biarkan otak kita itu dulu. Kalau otak kita itu terbiasa untuk bangun ya, untuk digunakan, itu dia akan merangsang atau membuka ruang memori-memori yang sudah lama tertutup. Jadi otak kita itu ada batasan penyimpanannya, ada batasan memori-memorinya. Kalau itu tidak digunakan, dia akan tertutup. Ukuran otak kita akan mengecil, ya. Itu cara bentuk dia akan mengecil. Tapi kalau otak kita sering berlatih untuk berlatih ya, berlatih otak dan sebagainya, dia akan membuka. Dia akan lebih aktif, sosial memorinya dia akan lebih aktif. Itu, okay. Nah, kan itu Pak, itu untuk jangka panjangnya. Nah, sedang untuk jangka pendeknya, kalau misalnya penyakit lupa ini sudah sangat-sangat mengganggu, kita bisa menggunakan yang namanya tulisan tangan. Tulisan tangan. Misalnya ini jam minum obat misalnya, atau jam makan. Lupa itu sudah makan dulu. Nah, dengan kita bikin tabel kegiatan sehari, jam 7 sudah makan, kita tinggal cetak. Jam 10 kita sudah minum obat, cetak. Itu kalau solusi jangka pendeknya. Selain itu menulis, ya, menulis itu juga akan meningkatkan sel-sel memori juga. Selain membuat satu kita secara tidak langsung dia akan membalikkan sel-sel memori itu sehingga kapasitas memori akan lebih. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, konsumsi gula putih. Konsumsi gula putih itu ada suatu sumber mengatakan konsumsi gula itu kalau bisa tidak lebih dari 30 gram dalam sehari. 30 gram. 1 sendok makan itu sekitar 15 gram. 15 gram gula. Jadi maksimal kita konsumsi gula itu, gula putih itu 2 sendok makan per hari. Itu pun kalau tidak ada sumber-sumber energi lainnya. Karena nasi itu mengandung gula, jagung itu mengandung gula, makan gorengan mengandung gula. Itu dari segi jumlah gulanya. Nah, sekarang kalau substitusinya, kalau kita substitusi gula putih jelek, gula merah bagaimana? Sebenarnya gula merah itu juga sama saja. Kalorinya tinggi, tapi dia lebih aman karena pengolahannya lebih sederhana. Dibandingkan gula putih. Tapi kalau gula kalorinya sama-sama tinggi. Tapi kalau efeknya di otak yang lain parah yang gula putih. Nah, lebih baik kalau substitusi itu di gula jagung atau stevia. Nah, biar kita soal itu 1 tetes sama 2 tetes dalam gelas itu sudah cukup. Itu
kalorinya hampir nol. Tetap ada kalori tapi hampir nol. Ya, jadi kalau mau substitusi lebih baik dengan stevia atau glukosa. Seperti itu. Mungkin perlu masuk ke ini. Terima kasih Dok. Izin bertanya, sebagaimana kita ketahui bahwa sumber dari segala sumber penyakit itu diambil. Bagaimana tadi dokter menyampaikan supaya kita selalu berolahraga atau mungkin secara rutin melakukan medical check-up. Tapi dokter menyampaikan tahu kita kalau secara rutin ada yang istilahnya pre-diabetes dan diabetes untuk mengetahui supaya pre itu jangan sampai nanti diabetes gimana? Sudah saya bilang. Terima kasih. Jangan sampai mengetahui tentang pre-diabetes. Ya, pre-diabetes menuju ke diabetes subkuran. Biar tidak. Itu kita apa yang harus kita lakukan? Oh, iya. Terima kasih. Sebelumnya apa Pak Sita? Pak Sumono. Pak Sumono, terima kasih Pak Sumono. Jadi ini ada pertanyaan bagus. Ya. Apabila kita terkena suatu penyakit, ya, khususnya diabetes, bagaimana caranya agar tidak menjadi lebih parah, stadium lebih parah? Yang tadinya pre-diabetes jadi diabetes. Jadi kita jelaskan dulu pre-diabetes. Ya. Pre-diabetes itu kondisi di mana kita akan menuju ya, atau berpotensi untuk terjadinya diabetes. Biasanya gula darahnya kalau puasa itu berkisar 125 sampai 140. Kalau kita cek pas puasanya 125 sampai 140. Kalau diabetes itu lebih dari 200. Nah, kondisi demikian itu sebenarnya bisa dicegah Bapak biar tidak terjadi diabetes, yaitu dengan cara kalau masih pre-diabetes itu kita bisa dengan lifestyle dulu Bapak. Jadi kita tidak ada berolahraga kecuali kita sudah melakukan lifestyle tapi gula darahnya itu tidak turun. Nah, lifestyle-nya itu apa? Bisa dengan pola makan, pola fisik dan juga tidur. Karena kekurangan tidur itu juga pengaruh juga untuk pasien diabetes. Jadi pola makan kita ganti atau kita substitusi dengan sumber karbohidrat yang lebih aman, yang lebih aman. Jadi bisa kita ganti dengan umbi-umbian, kemudian hindari kita dengan produk mie, ya, karena mie itu karbohidrat yang cepat diserap. Ya. Kemudian kita bisa tingkatkan sumber protein sebagai pengganti sumber energi selain dari karbohidrat. Ya, kemudian tidurnya juga harus cukup 6-8 jam. Kemudian perbanyak aktivitas fisik, ya, minimal 30 menit 2-3 kali dalam seminggu. Itu saya rasa sudah pencegahan biar yang tadinya pre-diabetes tidak sampai ke diabetes. Karena pre-diabetes itu masih bisa dicegah. Jadi belum ketergantungan obat. Nah, beda cerita kalau sudah diabetes. Kalau sudah diabetes, mungkin kalau angka-angkanya masih 200 sekian, itu kita masih bisa menggunakan metformin, glimepirid, glimerlamin atau yang lain-lain, ya, acarbose. Mungkin ada satu macam obat dulu. Kalau satu macam obat nggak bisa menurunkan, nanti kita tambah yang tadinya metformin, nanti tambah glimepirid, jadi kombinasi. Sehingga kalau sampai kok dikasih obat triple, ya, double jadi triple, kok nggak ngatasi, ditambah tanda petik pasiennya ngeyel, biasanya kita kasih
insulin ya. Karena kuncinya diabetes itu insulin sebenarnya yang bertugas memasukkan, yang mengolah gula adalah insulin. Kekurangan insulin itu kekurangan insulin dan juga kekurangan reseptornya insulin. Tapi kalau masih prediabetes, insulin masih bisa bekerja lama. Itu apa? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami batasi 5 pertanyaan karena tadi sudah 2, berarti 3 lagi. Monggo. Waalaikumsalam. Konsumsi jangka panjang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Nama saya Polda. Tadi sudah banyak sampaikan beberapa tips dan juga menyambung dari Pak bagaimana kita mendeteksi juga ketika kita punya, kalau kita banyak orang kita yang sudah cukup baik ya kondisi kesehatannya, tiba-tiba bisa langsung jatuh sakit, bahkan meninggal. Termasuk yang saya punya penyakit diabetes, penyakit jantung, dan tiba-tiba dirasakan dan sudah baik beberapa saat, kami tiba-tiba langsung jatuh dan sangat matang. Bagaimana kita mendeteksi diri sehingga kita bisa mengantisipasi penyakit saat ini? Misalnya kita sudah kena diabetes, apa yang harus kita lakukan? Tanda-tanda apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa menjaga kesehatan kita? Terima kasih. Satu lagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Tadi disampaikan sama Pak Dokter, salah satu trik-triknya untuk kita sehat di usia emas adalah salah satunya mengkonsumsi suplemen dan herbal. Yang jadi pertanyaan saya, berapa banyak kita harus mengkonsumsinya itu? Terima kasih dokter. Jadi pertanyaannya apa berkaitan nih sama ibu yang tadi nih? Saya jawab dulu nih, yang masalah kacang-kacangan dulu. Ya. Konsumsi, jadi tadi disebutkan di slide, kita kurangi konsumsi daging merah dan perbanyak konsumsi ikan seperti itu. Ya. Jika kita perlu tambahan protein, kita bisa memperolehnya dengan sumber lain yaitu kacang-kacangan. Karena di dalam kacang-kacangan itu mengandung protein namanya protein nabati. Jadi dalam slide tadi itu secara umum ya. Jadi tidak berlaku untuk kondisi pasien khusus. Misalnya apa? Misalnya pasien dengan penyakit asam urat terutama ya, asam urat, terus apa lagi ya? Alergi, karena kacang-kacang itu juga kadang
panjang itu bukan kolesterol, justru dia itu kolesterol yang baik, lemak yang baik, namanya HDL. Lawannya HDL itu LDL. Sebenarnya itu malah justru menjadi sumber lemak yang baik, asalkan pengolahannya baik. Jadi tidak dengan kita goreng, tapi bisa dengan kita rebus atau kita kukus seperti itu. Okay. Dan kita tidak kalau konteksnya dengan kolesterol, justru itu lawannya kolesterol itu justru baik kacang-kacang itu. Tapi ada batasannya, yaitu dia mengandung urin atau asam urat yang tinggi, sehingga kalau kita konsumsinya terlalu banyak, itu yang ditandai asam uratnya, bukan kolesterolnya. Kalau kolesterol jantung itu malah bagus, asalkan pengolahannya bagus. Terus yang kedua, ini menyangkut masalah herbal. Berapa banyak dan berapa sering tadi ya, sering ya. Nah, itu juga sama. Misalnya kita kondisi-kondisi kita lihat kondisi tubuh kita, misalnya kita punya penyakit diabetes atau kencing manis, ya jangan terlalu banyak mengkonsumsi madu, karena madu itu meskipun baik, dia kalorinya juga tinggi gulanya. Itu jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Herbal itu kan banyak rasanya, selain ada madu ya, rimpang-rimpangan ya, jahe mungkin. Sekarang kalau kita konsumsi kunyit atau rimpang-rimpangan, tapi kita punya penyakit asam lambung, nah itu juga hati-hati ya. Tapi kalau kita tidak punya sakit apa-apa, diabetes aman, terus itu penyakit lambung aman, ya tidak masalah, asalkan juga jangan terlalu banyak-banyak. Tapi khusus untuk rimpang-rimpangan, misalnya kunyit atau jahe, itu kalau kita cuma konsumsi satu ruas atau apa, itu masih aman, karena batas overdosisnya itu tinggi sekali, sampai kilo-kiloan baru kita bisa dapat efek sampingnya itu kilo-kiloan. Tapi kalau kita konsumsi cuma sedikit-sedikit, insya Allah tidak apa-apa. Ya, cuma itu tadi kita perlu yang namanya menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing, seperti itu. Okay. Dan untuk seberapa lamanya, asalkan kita tidak menemukan efek samping selama kita konsumsi rimpang-rimpangan itu, konsumsi madu atau konsumsi cuka, ya tidak apa-apa, kita lanjutkan aja. Insya Allah tidak apa-apa, asal tidak terlalu berlebih seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya Pak Mulyono, deteksi jika biar kita tidak tiba-tiba itu ya down gitu ya. Jadi kita perlu namanya screening rutin, Bapak. Screening rutin minimal itu sebulan sekali untuk pengecekan gula darah. Karena yang namanya kalau saya usia sudah 50 ke atas, itu kesehatan masing-masing organ tubuh kita itu sulit ditebak. Ya, yang mungkin hari ini sehat, jam ini sehat, ya. Tapi nanti tiba-tiba paru-parunya jadi lemah, itu bisa, gampang lemah, itu bisa. Jadi untuk meminimalkan, untuk saran dari IGI itu periksa 1 bulan sekali untuk gula darah, utamanya yang tensi dan gula darah. Bagus lagi kalau triple ya, kolesterol, asam urat sama gula darah sebulan sekali. Okay. Nah, untuk 3 bulannya, sebulan itu kita kan cek gula, kolesterol, asam urat. Untuk 3 bulannya kita cek kesehatan organ masing-masing. Misalnya cek ureokreatin kerja, kemudian cek kondisi livernya, kita bisa gunakan SGBT.
Kemudian kita bisa cek kadar lemaknya, cek LDL, LDL, atau lemak total. Itu disarankan tiap 3 bulan. Buat apa? Untuk wanti-wanti biar kita tuh tahu yang namanya diabetes itu dia menyerang ke segala arah, ya, ke segala organ. Jadi komunikasinya itu sudah sampai ke ginjal apa belum? Kalau misalnya sudah sampai seberapa parah, itu akan termonitor. Oh misalkan kok di bulan April ya, bulan April kita cek kreatinnya 2,2 misalnya, itu kan sudah mulai angka lampu kuning itu 2,3. Nah, berarti kita mungkin kita perlu batasi, kita jangan makan yang nasi, kita perlu minum gulanya, terus kadar gulanya kita perlu turunkan lagi, nah seperti itu. Jadi itulah pentingnya yang namanya screening, ya. Screening itu untuk yang basic 1 bulan, itu gula darah, kolesterol asam urat, kalau perlu triglycerid, kalau triglycerid tiap 3 bulan untuk cek organ-organ. Kemudian tiap 6 bulan itu cek HbA1c, HbA1c biasanya itu pakai itu tiap 6 bulan. Sekalian cek tensi dan berat badan, kolesterol dan lain sebagainya. Itu Pak Mulyono ya. Luar biasa ya tadi materinya Talita. Ternyata dari perusahaan itu dimulai dari hal-hal sederhana, contohnya olahraga, kualitas tidur yang terjaga. Dan ternyata definisi sehat itu nggak cuma sehat jasmani, namun juga sehat rohani dan tetap menjaga produktif. Saya juga baru tahu Pak, ternyata untuk perawat dari kayak itu bisa merusak kualitas tidur ya Pak Dokter. Terima kasih kepada Bapak Dokter Pak Dodi atas pemaparan yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh kita semua. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk maju ke depan. Karena dari panitia telah menyiapkan door prize. Kepada Bapak dan mohon kami mohon kesediaannya. Mohon maaf kepada Pak Sidi, kami mohon kesediaannya untuk memberikan referensi kepada partisipan. Monggo Bapak Ibu yang tadi telah bertanya untuk bersedia maju ke depan karena akan mendapatkan door prize. Monggo Bapak Sigit untuk bisa menyerahkan berkas. Pak Sigit mohon.
biasanya 11 udah kilo Pak. Nanti Jumatannya sekitar jam 12 kurang 15 untuk mengisi waktu-waktu penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada senior kami Pak Mirza. Terima kasih Pak jauh-jauh dari Bandar Pak ya. Bandar itu udah berkenan hadir di tengah-tengah panggilan pensiun dari yang Pak. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal Pak Mirza ini ya, sebagian ya belum mengenal. Walaupun Pak Mirza ini udah pernah, walaupun Pak Mirza ini udah pernah, tetapi nama Pak Mirza di lingkungan Dirjen Perkenaran ini masih menggema Pak. Ya masih menggema. Nah kami selaku junior juga mengikuti Pak, sebetulnya Pak, mengikuti Pak Mirza ini. Dulu Pak Mirza terakhir itu di Kalimantan Timur Pak ya, Pak Kanwil Kalimantan Timur di Samarinda. Yaitu Pak Mirza mutasi, saya masuk Pak, saya Bapak Umum di Samarinda. Nanti Pak Iko, kemudian Pak Mirza akan dari Samarinda ke Medan, sayanya ke Jambi Pak. Nah kemudian Pak Mirza dari Medan ke Jawa Tengah, saya ke Lampung, saya kejar di Jawa Tengah, jadi selisipan terus Pak. Tapi nama Pak Mirza selalu menggema ini Pak. Terima kasih Pak Mirza. Nah ini mungkin sepintas Pak Mirza, sepintas saja perkembangan KPPN zaman sekarang itu luar biasa Pak. Saya sendiri kepala KPPN sekarang sudah nggak tahu ilmunya di KPPN Pak. Ya sekarang ini KPPN itu luar biasa. Dulu Pak Mirza pegawainya KPPN kalau itu 80 Pak, menyusul 60, 40, 20, sekarang 17 Pak. Jawa Tengah itu dulu pegawainya 150 zaman kita itu Pak. Sekarang cukup 55. Jadi sekarang kalau cerita-cerita kita dengan anak-anak muda sudah nggak nyambung Pak. Anak-anak muda cerita dengan kita sudah nggak nyambung. Sekarang itu dulu kalau kita cerita PPH jasa konstruksi, PPH catering, kontrak itu Pak, kita merokok itu Pak dulu Pak. Sekarang itu hal-hal seperti sama pegawai KPPN itu sudah nggak tahu Pak. Sekarang itu difasilitasi aplikasi. PPH itu sekarang tahunya itu mereka belum diupload di aplikasi Pak, belum di-download di aplikasi Pak, nggak tahu Pak itu. Nah itu kira-kira seperti itulah, kira-kira seperti itu. Dan sekarang tidak ada satuan kerja yang KPPN Pak. Semuanya sudah difasilitasi dengan dari sistem yang namanya SPAN dan SARI. Ya SPAN dan SARI. Ya kita mengikuti lah perkembangannya. Nah pada kesempatan ini kami mohon kepada Pak Mirza, karena Pak Mirza itu walaupun sudah pernah bakti, tetapi auranya masih aura ini Pak ya, masih aura segar gitu ya. Ya kalau tadi dari sisi medis, ya dari sisi medis sudah disampaikan oleh Pak Dokter ini alumni Unisula, alumni Unisula Fakultas Kedokteran Unisula. Nah sekarang dari sisi permasalahan umat ini Pak, mungkin Pak Mirza ini ya. Apa ya, mungkin dalam kehidupan itu kunci-kuncinya seperti apa sih Pak, supaya itu kita tenang, bahagia, tidak jengkelan, tidak ngamuk gitu Pak ya, supaya kita itu intinya panjang umur Pak. Nah, panjang umur. Monggo Pak Mirza. Oke, terima kasih. Ini nggak sambutan kita juga, ini kangen-kangenan saja ngobrol-ngobrol. Jadi alhamdulillah ya Pak. Apa kabar Pak? Semuanya alhamdulillah sehat ya. Kita saling mendoakan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan sehat Pak ya. Dan umur yang barokah. Jadi saya senang sekali bisa datang ke sini. Jadi kita perlu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang biasa bahwa kita masih diberikan umur panjang, kemudian sehat Pak ya. Dan mungkin kalau usia ini ya sakit-sakit sedikit Pak. Saya ini sudah pensiun, nggak terasa 7 tahun. 7 tahun sekarang 60, cuma 68. Ya tadi bagaimana saya punya sehat tadi sudah disampaikan oleh Pak
Jadi kita ini perlu silaturahmi, Pak. Ini seperti ini silaturahmi ya. Silaturahmi itu sangat penting. Karena itu sudah sunatullah. Kalau kita itu ketemu, apalagi yang lama itu ada rasa senang. Ini kalau Pak Dokter itu ada hormon endorfin, Pak ya. Nah ini, jadi itu kalau ketemu itu rasanya. Kemudian yang kedua tadi masalah Alzheimer, Pak. Ini kalau kita nggak pakai sering ini, lupa, Pak. Termasuk teh itu juga bisa itu. Nah termasuk ini tadi saya bilang ini siapa Pak Sukono ternyata ini sama. Tapi kan maksudnya ada lain, Pak ya. Kita juga ada lain. Terus ada Pak Agus, ini Pak Agus, Pak Gufron, ya. Ini pada banyak kita. Nah, Pak Noto ini tetangga saya, Pak. Di Bagar. Nah, ini rupanya Pak Darmawan ini. Jadi Pak Darmawan ini kabur di Samarinda. Jadi pas saya merasa malu dari Samarinda, tapi baru setahun kalau nggak salah dipindah ke Medan. Nah, di Medan itu malah lama, Pak. Biasanya setahun 2 tahun ya. Di Medan itu 3,5. Itu waktu Pak Sekjen, Pak Badar itu kunjungan, memang Pak Mirza itu cocoknya di sini di Medan ya. Nah, kenapa cocok? Nah, rupanya katanya ya, yang katanya saya itu kalem katanya. Kalem apa ya? Jadi cocok kalau di Medan, Pak. Kan di Medan orangnya keras loh. Keras sama keras itu mesti bentrok. Kalau yang kalem slow, ya kalem tapi tegas, Pak. Ya di belakangnya gitu. Tapi nggak tahu sekarang. Sudah biar aja lah saya di Medan gitu ya. Tapi ternyata terakhir itu malah bisa pindah ke Semarang. Jadi saya asli Pekalongan, Pak. Pekalongannya Badar ya. Bapak udah pernah ke Badar? Monggo Pak Darmawan, kalau mau ke Badar bisa kontak-kontak saya dengan Pak Noto. Saya biasanya menemani teman-teman kemarin dari Tegal, Pak ya. Dari Tegal, ada itu rombongan pensiunan KKW juga sana, Pak. Kan sekarang di Badar itu ada wisata gitu. Jadi saya memang asli dari Pekalongan. Dulu SMP saya SMP 1, Pak. SMP 1, kemudian SMA-nya Kartini, kemudian saya kuliah di UNS bukan UGM, Pak ya. Kalau yang sekarang kan ramai UGM. Jadi saya masuk tahun 85. Nah, alhamdulillah begitu saya masuk itu bekerja terus. Sebetulnya pingin yang namanya di Pekalongan. Apa tuh juga begitu, Pak ya. Pingin di sini karena kampungnya di sini, Pak. Tapi nggak pernah kesampaian. Nggak pernah sampai. Ya, masuk pindahnya ke Tegal, ketemunya Pak Agus. Sejarahnya sama Pak Agus ini naiknya kalau bisa apa itu? Bonanza. Jadi kalau studio itu teman-teman dari naik Bonanza dari stasiun itu nanti meluncur sampai Tegal itu kerja, Pak. Itu kenangan masih ada, Pak, Bonanza itu ya. Itu luar biasa. Oke. Jadi intinya begini, Pak. Ini kan kita sudah lansia ya. Mungkin umurnya sudah ada yang lebih dari 70 ya. Siapa? Oh ya. Oh alhamdulillah, Pak ya. Itu paling tua. Oh, gitu masih dulu. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikuti, Pak ya. Ya. Jadi kuncinya itu ya memang itu, Pak. Tadi ya Pak Dokter bilang harus gerak. Gerak itu tapi gambarnya berkebun. Nah, saya juga begitu, Pak, berkebun. Itu Pak Dokter saya sesuai dengan saya kalau di rumah berkebun aja. Jadi seharian itu nggak ada pikiran macam-macam. Pikirnya itu. Nah, kalau sudah berkebun selesai ya nanti silaturahmi kemana? Kadang-kadang ke Jogja, gitu kan? Seperti ini. Di samping itu juga kita ibadah ya, Pak. Ibadah rutin. Kita harus bersyukur bahwa kita sudah bisa melewati masa
kerja. Nah, dulu waktu kita kerja itu kan interaksinya banyak. Dan interaksinya itu sehari itu masih ketemu kayak bapak-bapak itu. Bahkan banyak ketemu dengan teman-teman malah di rumah itu ketemunya sebentar pulang, apalagi kalau di Jakarta pulang jam 10 pagi sudah. Jadi banyak teman-teman di kantor interaksinya. Nah sekarang pensiun, bapak interaksinya apa? Ya, interaksinya apa? Nah ini jangan sampai interaksi ini terhenti Pak. Jangan sampai itu resepnya. Tapi kalau rasanya nganggur gitu ya, apalagi sekarang ada HP Pak, terbuai HP ini jadian di situ. Ya, jadi kita harus berinteraksi, entah itu bersih-bersih, entah apa itu. Nah, kemudian saya kebetulan pensiun itu di Jogja Pak, ya kira-kira ya. Nah, alhamdulillah di Jogja itu banyak interaksinya Pak. Pensiunan di Jogja itu kebanyakan di Jogja itu orangnya heterogen. Jadi ada orang Batak, orang Makassar, ada di Jogja pensiun itu, nggak tahu milihnya di Jogja. Nah, di sana itu banyak interaksi Pak. Jadi pensiunan itu kegiatannya banyak. Ada senam Pak. Senam itu ada. Malah sekarang senamnya itu di Jalan Malioboro Pak, yang tempat wisata. Di situ kan ada gedung KPPN dulu Pak, KPPN Jogja. Sekarang nggak dipakai untuk kegiatan. Senam di situ, habis senam jalan ke Malioboro dekat. Senam ada, kemudian ada pengajian, ada arisan, ada nyanyi-nyanyi Pak. Ada itu kan tiap hari Sabtu kalau yang mau nyanyi latihan dapat ada, pengajian ada. Terus kalau mau ngumpul sepeda, nanti ngumpulnya di alun-alun selatan itu Pak. Pakai sepeda, ada yang pakai motor. Nanti di situ itu bisa kumpul-kumpul ngomong-ngomong, main krocok, main catur Pak, main catur gitu kan. Jadi habis di waktunya disibuk, sehingga pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya itu tidak terasa lama-lama. Terus terasa bahwa ternyata setahun, saya nggak terasa 7 tahun ternyata pensiun, itu nggak terasa. Jadi barangkali resepnya kira-kira seperti itu. Nah kemudian interaksi ini perlu kita tingkatkan, antara lain ya kalau umpama ada yang sakit, ya apa, perlu kita kumpul, kita hubungi, itu juga sunnah, itu ada pahalanya. Kemudian kalau mungkin ada yang berbahagia, ada yang mantu, bisa datang dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita ciptakan mudah-mudahan di pekalongan ini bisa tercipta suasana yang seperti itu. Nah, malah di Kementerian Keuangan ini pensiunan itu diperluas Pak. Jadi sudah tidak di Dirjen Perbendaharaan saja, jadi Dirjen Perbendaharaan itu ada, tapi Kemen itu ada. Jadi di Jogja itu sudah terbentuk. Ketuanya kebetulan Pak Joko Wiyantoro, dulu pensiunan dari Kanwil Bandung ya, dia ketuanya dari seluruh Kemenku, jadi dari pajak, dari bea cukai, dari DJKN, semua jadi satu. Jadi tambah banyak lagi kegiatannya. Ada pensiunan Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, ada pensiunan Kementerian Keuangan. Kemudian mungkin bapak-bapak juga punya kegiatan di RT masing-masing, dan sehingga pensiun itu tidak berhenti. Jadi sebenarnya suasananya suasana yang bahagia. Kemudian juga mungkin ibadah juga itu seimbang ya. Barangkali kemudian ini mungkin kanan-kanannya demikian saja. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan kita mudah-mudahan masih diberikan umur yang panjang dan barokah, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan. Mungkin sekali-kali, kalau itu di Jogja juga ada Pak, kegiatan wisata. Jadi kalau setahun itu memang 3 kali sudah diciptakan. Gitu. Nah, kemudian ada iuran, kalau wisata berapa sukarela, jadi bisa berjalan
Dengan demikian kita pensiun ini tidak menganggur sama sekali. Ada aktivitas yang akan menyehatkan kita semua. Barangkali itu saja kangen-kangen dari kami. Kemudian kalau bapak-bapak barangkali kebahagiaan ngobrol mampir, saya berkenan dengan Pak Sumoto. Kita silaturahmi juga. Kalau ke Jogja ya monggo. Tapi kemarin katanya teman-teman udah dari Jogja ya. Nah, dari Mbak Mika ya. Mbak Mika. Nah ini juga ngomong Mbak Mika ini dulu Mbak Mika di sini ya Pak. Jadi Mbak Mika itu di sini waktu itu kebetulan saya dapat pusat sama Pak Joko. Jadi dia proses mau kita pindah ke Jakarta. Kemudian kami menjembatani waktu itu. Kebetulan suaminya itu Pak Imam itu teman saya SMA. Jadi dia dulu bukan Indonesia. Nah, pas itu dilaju dulu Sabtu Minggu itu pulang Pekalongan, naiknya travel Pak. Naiknya travel, kemudian kecelakaan di Cirebon. Kecelakaan itu ya umur 60 lah. Sehingga sampai sekarang masih sehat. Itu luar biasa itu. Mbak Mika kemarin memfasilitasi Pak ya barangkali ya teman-teman. Lah monggo nanti kapan-kapan kita wisata lagi mau kemana ke Jogja monggo kita susul gitu. Mungkin sekarang ketuanya Pak Gubernur Pak Sigit ya. Pak Sigit. Nggih selamat nggih Pak Sigit nggih. Nggih. Nah mungkin nanti bisa ada program-programnya untuk program silaturahmi dan lain sebagainya bisa kita susun. Kayak di Jogja itu disusun. Jadi 4 kali ya, dijalani 4 kali, 3 kali, ya 2 kali. Jadi semakin akrab, yang dulunya kurang akrab menjadi semakin akrab. Itu aja barangkali sambutannya hanya kangen-kangenan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Mirza, kita doakan Pak Mirza dan teman-teman dan pada umur usia 70, 80, 90 sampai 100 Pak Mirza. Tetapi itu tadi yang disampaikan Pak Dokter ini harus dipegang teguh ini. Tadi ada air putih, kacang-kacangan, hindari gula. Kalau saya udah hafal, kata saya pasiennya Pak Dokter gitu ya, saya udah hafal itu. Jadi sekarang yang istilahnya segonggo otot, otot itu bukannya dikurangi lagi, itu betul-betul dihilangkan ya, pinang betul dan sebagainya itu dihilangkan ya, dihilangkan. Kita usianya udah usia senja. Tadi Pak Dokter juga warning betul, paru-paru kita naik turun gitu ya. Kali ini paru-paru kita bagus, nanti sore jangan-jangan paru-paru kita kenapa-kenapa ini ya. Kalau dari pensiunan saya kira tadi saldonya ada 8 miliar Pak Mirza ya, jadi mau wisata kemana pun nggak apa-apa. Dulu pernah ke Bogor Pak, ini kemarin dari Jogja ya, nanti tahun depan saya fasilitasi di Semarang Pak. Tahun depan saya fasilitasi di Semarang. Pokoknya kita intinya usia senja, usia yang bahagia ya. Pokoknya tadi Pak Dokter juga pola makan, pola hidup, pola pikir Pak ya. Yang penting itu pola pikir. Pokoknya pikiran itu tenang lah, tenang, jangan mikir macam-macam gitu, jangan mikir macam-macam supaya kita sehat walaupun. Saya kira itu Pak Mirza. Terima kasih Pak Mirza, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan pantun aura kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mirza Effendi atas sambutan hangatnya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudono. Kepada Pak Sudono kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan
mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani, sehingga kami dapat mensyukuri nikmat-Mu. Dalam situasi Idul Fitri tahun ini, kami semua yang hadir di tempat pada hari ini datang bersimpuh kehadiran kuasa-Mu, mengharap keagungan asma-Mu, dan memohon karena kami yakin Engkaulah tumpuan segala harapan dan permohonan. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah 1 bulan penuh kami menjalankan ibadah puasa. Lapar dan haus telah kami tahan. Nafsu insaniyah dan nafsu amarah telah kami redam demi mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk mendapatkan ridho dan barokah-Mu, maka pada hari ini kami keluarga besar KPPN Pekalongan berkumpul di tempat ini untuk saling melepaskan salah dan dosa di antara kami, untuk menghilangkan rasa iri, karatan-karatan halus yang bersarang dalam hati sanubari di antara kami, sehingga bersihlah hati kami dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kami. Ya Allah yang Maha Rahman, dengan rahmat-Mu sinarilah hati kami dengan nur cahaya hidayah-Mu, seperti halnya Engkau telah memberikan sinar dan cahaya terhadap bumi ini dengan matahari dan rembulan-Mu. Berkat rahmat-Mu pula, bukakanlah untuk kami perbendaharaan ilmu dan hikmah-Mu, sehingga kami memperoleh pertolongan dari semua itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk selalu dapat beribadah kepada-Mu, melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kami. Kuatkanlah ikatan persaudaraan di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan di antara kami, dan berikan kekompakan kepada para pemimpin kami dalam mengemban tugas di organisasi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dan meraih kemenangan, dan pertemukanlah kami kembali pada Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudono yang telah memimpin doa. Semoga lantunan doa yang telah disampaikan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah rasanya jika momen spesial hari ini tidak kita abadikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengabadikan momen hari ini dengan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan